salam berbahagia. Perkenalkan, saya adalah Ade Jania Suyanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Dan ini adalah rekaman video yang pertama. Oke semuanya, selamat pagi anak-anakku. Adik, udah sarapan? Sudah mandi? Sudah. Ada yang nggak datang? Atau orang nggak datang ya? Amira ya? Iya. Oke, Amira nggak datang. Oke, nggak apa-apa. Kemana dia? Medan. Iya. Ketua kelas, silakan siapkan kelasnya. Perhatian seluruhnya saya harap untuk berdiri. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa dengan agama Buddha. Araham sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawatam aliwajeni swakato bhagavata dhammo dhamma dhammasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Sang Hyang Dipuja Tuhan yang Maha Esa. Terpuja Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva, Maha Satwa, Maha Suci dan Luhur dunia. Pada kesempatan kali ini, kami bersama-sama ingin memulai pelajaran. Semoga apa yang akan kami dapatkan dapat kami mengerti, pahami, serta dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai serta bantu sekitar kita. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Izinkan saya berdoa dalam agama Kristen. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu sudah membawa kami semua berkumpul kembali di sini. Sebentar lagi kami ingin belajar bahasa Indonesia. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari dapat berguna dalam kehidupan hari-hari dan dapat membantu semua orang. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru yang akan mengajari kami serta orang yang sedang bekerja di luar sana. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, izinkan saya memimpin doa agama Hindu. Om Bhurvaswaha Tatsavito Varenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo Yona Prachodaya. Sampai serta bawah itu kata semoga semua berbahagia. Om Shanti 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 Om. Izinkan saya memimpin doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, kasihkan
Beri salam kepada guru. Selamat pagi, silahkan duduk anak-anak ibu yang luar biasa. Oke, udah sarapan ya. Coba rapikan kembali tempat duduknya. Oke, pastikan tidak ada sampah sekecil apapun. Kalau kedapatan nama saya kalian pincet hari ini ya. Oke, seperti biasa kalau ketemu sama Ibu Jania ada yel-yel. Oke guys. Oke. Iya, mana suaranya? Huha. Huha. Oh. Tapi boleh dulu. Iya, boleh. Oke ya, siap ya. Siapa kalian? Siswa. Siapa gurunya? Gimana? Pelajaran Bahasa Indonesia. Indonesia. Jaya. Nah, sebelum kita hari ini masuk, ini udah masuk materi iklan loh, ya iklan slogan poster. Tapi untuk pertemuan kali ini kita masih mengenai iklan dulu. Ya, sebelum itu kalian saksikan dulu video motivasi dari saya. Selamat menyaksikan. Tolong kira-kira Cinta. Cinta tanah air. Sudah cinta. Apa buktinya? Beritahu saja mentah-mentah. Ada foto orang saja, kau kasihkan ke Instagram. Sebelum di kamar. Mencintai salah satu warga ini saja, kau rela berkorban mati-matian. Kapan kau menuju negara? Di sekolah, kalau udah sakit, ada lagi pacaran, cinta negara. Beda orang kulit saja, kau masih saling mencela. Di rumah saja, bahan sana, tak usah khawatir dari ini. Kalau diakui orang lain, Indonesia yang sederhana, sebenarnya tidak pernah percaya sendiri. Baru saudaraku, sisa tanah air, wow. oke, silakan kembali. Nah, coba kalian renungkan video motivasi tadi. Cinta tanah air. Ada nggak yang bisa memberikan salah satu contoh bagi kamu pelajar bagaimana cara mencintai tanah air? Melakukan upacara. Apa? Upacara pura-pura sakit? Apa? Oke, ada yang bisa menjawab? Taslim mungkin? Ya, cara berkunjung kepada makam pahlawan mungkin. Berkunjung ke rumah pahlawan. Mungkin di hari-hari tertentu itu ya. Ya, oke, Tosal ya. Menurut saya itu kita bisa mempelajari sejarah pahlawan dan dijadikannya pembelajaran buat kita. Mempelajari sejarah, kemudian Sejarah tentang pahlawan tersebut lalu bisa jadi pelajaran buat kita. untuk diimplementasikan ke kehidupan masing-masing. Iya. Oke, kamu jadi kok. Kita dapat menemukan kembali pahlawan kita yang sudah menikah, yang telah menunjukkan kebenaran buat kita. Oke, silakan. Ini kan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Ya, itu adalah salah satu contoh kita ya. Ya, oke, kakak. Melanjutkan budaya-budaya yang ada di Indonesia Iya. yang kemarin ada di Indonesia. Mengenal budaya adat istiadat dan mengembangkannya. Kan kita malu dengan adat kebudayaan kita, gitu ya. Jadi saya rasa tongkat estafet 10 dan 15 tahun akan datang itu ada di pundak kalian. Saat ini mungkin sama saya, tapi 10-15 tahun akan datang kalianlah yang akan menjadi penerus bangsa itu di diri kalian. Jadi kalau dari diri kalian aja kalian apa sejarah Indonesia kalian nggak tahu, terus bangsa kita mau dibawa
Oke, nah kali ini kita tadi mengenai tentang iklan. Nah, tujuan saya kali ini memperkenalkan kalian pada teks iklan itu agar kalian tahu ternyata iklan itu bukan sekedar iklan yang cuma numpang lewat di TV. Iklan itu bukan hanya ada di media sosial dan majalah terbit majalah koran baru. Iklan itu sekedar dia cuma iklan aja, tapi ada hal-hal yang saya berharap dari iklan ini kau bisa mengekspresikan. Nanti akhirnya kalian punya tugas praktek itu adalah, tapi di pertemuan berikutnya ya. Ini pertemuan pertama kalian hanya masih mencari unsur-unsur iklan dalam sebuah teks mungkin gitu ya. Tahu nggak apa itu iklan? Oke. Iklan itu merupakan suatu hal yang bersifat persuasif atau mengajak dari menggunakan dari media massa seperti online dan lain-lain. Ada juga yang dari radio, TV, koran, bahkan majalah. Ada yang lain? Oke. Suatu hal yang mudah untuk produksi barang dan untuk memposting ke media sosial. Suatu hal untuk mempermudah memposting barang ya, Atau mengenalkan. Oke, Bang. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa. Iya, iklan itu kan bukan harus barang ya. Jasa juga iklan. Apa tuh jasa? Contoh, ada yang tahu nggak? Langsung WC. Ada yang lain? Pijit urut. Iya, cleaning service. Ada yang lain? Gojek, GoFood itu jasa ya? Ya, benar sekali. Oke. Nah, kali ini saya menggunakan media Canva. Silakan dibuka. Oke, tolong diperhatikan. Bagus banget. Kok macam sakit ragu mata ya? Iya. Kok jadi nani nggak tengoknya? Loh. What's happened? Oke. Tadi baik-baik aja ya. Oke. Oke, coba dimatikan lampunya biar agak lebih remang-remang manja gitu ya. Kamu kalau udah remang-remang. Ini sampai nggak ya? Ini yang tadi ya, yang sudah saya layangkan. Oke. Pengertian teks iklan. Iklan adalah salah satu media. Iklan adalah salah satu media yang efektif untuk mempromosikan sesuatu dengan tujuan diketahui masyarakat umum. Iklan dapat berbentuk visual, audio maupun audiovisual dan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan lain-lain. Nah, kan ini zaman udah canggih ya. Bisa nggak kita menyampaikan iklan itu lebih praktis? Bisa Caranya taruh di taruh di Shopee. dan kayak buat live live gitu. Ranjang ini check out ya. Ini ya lebih praktis ya. Kita nggak perlu lagi pak bawa beca bawa ke sana, nggak perlu lagi. Kita tinggal pakai gadget kita, tinggal tik masuk. Hand on video. Iya, langsung aja kan ya. Sebiji ore gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya iklan itu harus menarik. Nanti akan ada penjelasan saya di dalamnya. Intinya adalah iklan adalah salah satu media efektif untuk mempromosikan sesuatu. Siapa di sini yang orang tuanya buka usaha?
kalian bikin video-video sinematik tentang TP Bacem. Pernah nggak TP Bacem? TP Bacem itu pakai apa ya? Bumbu semur. Gimana? Jadi lapar saya ya. Oke, itu dia. Jadi untuk mempromosikan itu nggak harus dari media massa. Kalau langsung mempromosikan atau pernah gini, kok ke mall? Pernah ke mall? Siapa nggak pernah ke mall? Nggak pernah ke mall? Pernah ya. Pasti kan ada kak pijit kak 10.000, pijit kak 10.000 ada? Ada. Kak ini kalau dipakai ini handbodinya bagus kak, ini bisa memutihkan ada? Itu promosi nah, iklan gitu. Ibu, berarti kalau misalkan kayak alasan di jalan-jalan itu kan kita lihat ada kayak toko-toko HP gitu kan, kayak ada Oppo, Samsung itu kan padahal kakak-kakaknya juga kayak itu kan joget-joget. Iya. Itu promosi. Oh, Itu iklan. Itu kan saya bilang, saya ada gitu kan. Oh, iya. Pokoknya mengganggu lalu lintas. Jijik kali saya kalau ada mereka ada. Jijiknya itu bukan karena gimana, itu kreatif loh. Saya mengapresiasi mereka. Cuman jijiknya laki-laki ujung-ujungnya mondek gitu. Panci. Gitu. Oke ya. Atau di sini ada regenerasi lagi. Itu di depan. Nah, ini adalah ciri-ciri iklan memakai subjek orang pertama. Tahu dong siapanya. Oke, kemudian menyertakan gambar yang menarik, kemudian menggunakan kata persuasif. Ini untuk teks ya. Contohnya siapa ya? Ini dia. Nih, Mr. Muscle. Mr. Muscle. Kalau saya kan bahasa Indonesia, Muslim. Ya kan? Nah, memakai subjek orang pertama yang mana? orangnya Aster. Bendanya kan, yang mau dipromo. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Orangnya sama ganti stiker. Abang-abang itu pakai kacamata. Ya kan? Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Mr. Muscle, clear, pembersih kaca serbaguna, kaca benih bersih cemerlang. Dari kata-kata yang cuma begini, kita tertarik kan? Iya. Untuk membelinya, oh iya ya, tak usah lagi pala capek-capek, pakai koran, pakai tisu, semprot-semprot kinclong. Tapi saya nggak bisa pakai ini ya. Disemprot sampai kayak tukang pabriknya tidak akan membuat saya bening. Karena made in Allah ini memang klasik kulit saya ya. Nah, jadi nak maksudnya di sini kalimat persuasif apa? Kalimat Mengajak, apa lagi? Menarik, menghimbau. Nah, kan nggak ada kata-katanya di sini. Ayo beli, kan nggak ada kan? Ayo pakai, nggak ada kan? Tapi dengan kata-kata yang menarik ini kita tertarik untuk membeli. Oke, iya. Nah, struktur teks iklan. Yang pertama itu adalah bagian awal yang berisi Oke, saya bacakan ya. Bagian awal yang berisi perkenalan mengenai produk atau jasa, itu bagian orientasi. Itu bagian orientasi. Kita nengok apa sih, gitu kan? Oke. Kemudian membahas inti dari apa yang dipromosikan atau yang ditawarkan di dalam iklan, dan itu bagian iklan. Contoh dari teh daun asli pilihan. Itu sudah masuk di bagian tubuh iklan. Disaring 100 kali penyaringan. Lalu bagian akhir yang berisi penjelasan yang memudahkan publik mengakses barang atau jasa. Justifikasi bagian akhir. Jadi di mana? Cari di toko-toko terdekat. Nah itu dia. Atau cek keranjang. Ya, oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jenis-jenis iklan. Ada iklan layanan masyarakat, ada iklan penawaran, ada iklan permintaan, dan ada iklan undangan. Pertanyaan ibu, iklan masyarakat ini ada yang tahu nggak? Kayak Iklan layanan masyarakat kok sudah PC.
sekali samping agak naik coba ya kan, murah pula, oh laku ya kan. Sedangkan rokok yang mahal aja dicari orang loh. Apa? Garam putih. Garam putih tahu kan? Oh sama Pak bodoh ya. Yang mahal, yang beresikonya tinggi. Sabu-sabu. Oh, ya nggak usah lebar-lebar, nah Allah. Ya, oke, ya kan garam putih iklan. Oke, nah itu dia. Iklan penawaran. Ada yang tahu iklan penawaran? Dia menawarkan produknya lah berarti. Iklan penawaran itu yang ada di televisi. Ya. Ya, apapun yang ada di televisi itu adalah iklan penawaran. Tetap juga ada di iklan layanan masyarakat. Contoh, kalau kita nonton televisi, iklan layanan masyarakat itu pasti ada, misalnya film ini untuk anak sekian tahun, diperlukan pengawasan orang tua. Itu iklan layanan masyarakat. Oke, kemudian iklan permintaan. Yang mana ini? Rokok. Kok rokok lagi? Hasil rokok aja. Permintaan, Beb. Permintaan, iklan permintaan. Dicari cleaning service. Iya, dicari misalnya ikan arwana tanduk emas gitu kan. Nah, itu permintaan. Oke, kemudian iklan hadirilah beramai-ramai. Oke ya, sempat nanti saya tanya lagi sama jawab tak kelihatan. Nah, pola penyajian berita adalah pola yang digunakan dalam menyajikan suatu iklan, baik tertulis, tulisan maupun gerak. Nah, dia tadi yang ibu bilang yang open saya. Itu adalah iklan yang bergerak. Bu, iklan di TV kan bergerak. Dapat pegang? Enggak kan? Oke, kemudian lisan. Cuman iklan yang lisan itu. Berarti ya bawa aja radio kan? Iya. Bu, bisa nggak iklan nggak lisan? Bisa. Iklan benar mutu yang bahasa isyarat. Ya kan orang-orang yang seperti itu kan juga perlu ya. Iya. Maksudnya dia tahu oh ini iklan untuk ini, walaupun dengan bahasa yang seperti itu. Lanjut, pola penyajian utamanya adalah penggunaan bahasa tertulis. Kita balik lagi ke sini stop. Nih, bahasa tertulis. Ini dia. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, yang mana pesannya di sini? Termasuk pembersih kaca serbaguna, kaca bersih bening seberang. Oke, menyampaikan pesan-pesannya, ini pesannya nak. Kaca bening bersih cemerlang. Serta adanya penggunaan desain grafis seperti warna, bentuk, huruf, tata letak serta gambar-gambar. Mana desain grafisnya? Ini ada kesan, ada gambar-gambar kaca. Ini gambar bulir-bulir, buih-buih sabunnya. Ada mau bertanya? Tidak. Ayo. Kira-kira jika di bagian desain grafisnya itu tidak lengkap atau ada beberapa kata seperti orientasi, badan yang kurang lengkap, apakah itu masih termasuk iklan? Tetap termasuk iklan tapi tidak menarik. Oh, tetap iklan tapi tidak menarik. Tidak sukses mungkin di pasaran. Ada loh banyak kayak gitu. Contoh sabun telepon tuh iklannya nggak ada di TV kan? Sabun bata. Sabun Deko apa sih namanya itu? Yang warna hijau siri. Kan dia cuma batangan gitu aja. Dia tetap kalau memang mau diiklankan, dia tetap iklan, tapi tidak menarik. Karena kan
Muni ke sana. Oke, lanjut. Selina dan Supri ke ini Kesia. Kesia dan Hillary. Oke. Saya akan memberikan. Oh, sudah tadi ya, udah dikasih ya sama sekretaris. Coba susun posisi tempat duduk kalian. Jangan ribut, saya tak mau dengar suara ribut. Oke, nah di situ coba diperhatikan sambil kalian mengatur posisi kalian. Ada LKPD kalian kena? Oke ya. Kamu mau kemana? Mereka yang pindah. Lah kan, gak connect. Sabar ya, sabar. Sebentar lagi kita istirahat. Coba. Oke, nah, coba diperhatikan. Sudah ya. Kalau ada yang ditanyakan. Selagi bertanya sama saya tidak pakai data, tidak pakai pulsa, dan tidak berdosa. Malu bertanya jalan-jalan. Kan benar kan? Lalu kau bertanya, apa nggak keliling-keliling kalau lewat situ? Oh iya. Oke, perhatikan lembar kerja kalian. Oke, kali ini kita mengenai kompetensi dasarnya menelaah pola penyajian dan pembahasaan teks iklan. IPK-nya menganalisis pola penyajian. Itu kan ada iklan yang pertama, pohon dan tong sampah. Iklan yang kedua, Toyota termurah. Ada? Nah, yang perlu kalian cari di situ adalah aspek persuasifnya, imperatifnya, berima, berkesan positif, ringkas, dan menarik. Kalau ada, mana buktinya? Tulis di kolom bukti. Iya, kolom bukti. Demikian halnya dengan yang di belakang. Oke? Oke, Beb? Oke. Keterangannya itu kalau satu berarti tidak lengkap. Kan kalau di kolom pertama ini, di lembar pertama kan nggak ada kolom ininya kan? Jadi kalian bikin aja angkanya di situ berapa? Mau 1, 2, 3 atau 4. Kalau 1 tidak lengkap, 2 cukup lengkap, 3 lengkap, dan 4 sangat lengkap poinnya. Kemudian pilih mana buktinya. Oke? Kalian kerjakan secara berkelompok, lalu nanti kalian akan mempresentasikan. Dan kelompok lain akan memberi tanggapan apakah sudah sesuai atau belum. Ya, itu memang wajahmu itu Jonathan ya. Jonathan ini adalah wajah Jonathan sebelum operasi plastik. Operasinya gagal, jadi kayak gini. Ya. Iya, udah. Silakan kerjakan. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Betul ya, jangan kalian tanya ibu ya. Ibu, kira-kira kita bikin KPD kita. Itulah latihan kalian. Oke, itu latihan kalian, Beb. Silakan kerjakan. Ayo.
Nah, sambil kalian berdiskusi, nanti akan saya minta di pertemuan berikutnya kalian membuat iklan seperti yang udah kalian saksikan. Ya Bu. Ya, harus bisa. Harus minimal sama maksimal lebih cetar membahena. Ini lebih ke 1 ke 3 ini. Yang berkesan positif. Itu termasuk yang pegang enggak? Kalau ke kanan. Iya. Iya. Yang berima sebenarnya ada isi loh. Sama si Oke, sudah? Ya, silakan presentasi kelompok yang pertama. Silakan. Oh, bangkunya ya. Oke, silakan kursinya diputar. Yang presentasi silakan. Angkat ya, jangan diseret. Halo bebek-bebek yang di belakang, udah siap ya? Ya Bu. Ya, coba diputar. Diputar. Siapa ngomongin kacamata? Oke, silahkan buka. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang LKPD kami tentang iklan. Kami dari kelompok
membawa 3 undangan yang beranggotakan dengan saya sendiri Nasir Udina, Jonathan, Nasional. Kesannya saya Zafira Firmansyah. Di sini kami ingin menganalisis kalimat kebasahan pada iklan yang disediakan di sini. Untuk poster pertama itu berisi tentang buang sampah pada tempatnya. Untuk aspek yang pertama, persuasif. Persuasif itu kan adalah kalimat yang mengajak. Jadi bukti dari kalimat persuasif ini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Karena itu adalah kalimat yang mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk aspek kedua ada imperatif. Imperatif kan itu adalah kalimat yang memerintah. Dan poster ini bersifat memerintah kita untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih. Untuk aspek yang ketiga ada berima. Berima itu merupakan kalimat akhir yang sama. Dan kami tidak menemukan di poster ini adalah kalimat yang sama. Untuk aspek yang keempat itu aspek berkesan positif. Bukti dari berkesan positif ini adalah poster ini memerintah kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan itu berkesan positif agar lingkungan kita tetap bersih dari sampah. Untuk aspek kelima itu ringkas. Untuk bukti dari ringkas ini, poster ini cukup ringkas karena tidak memiliki banyak kalimat yang mudah dipahami. Untuk aspek terakhir yaitu menarik. Bukti dari aspek menarik itu adalah karena iklan ini bersifat ajakan yang dapat memotivasi kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk poster yang kedua itu ada poster yang berisi mempromosikan mobil. Untuk aspek pertama itu persuasif. Menurut saya ini bukti dari aspek persuasif itu mengajak untuk membeli mobil dengan harga yang murah. Jadi dengan harga yang terbaik. Untuk aspek yang kedua itu imperatif. Menurut saya tidak ada karena tidak ada kalimat perintah untuk membeli mobil itu. Ya, dari pihak posternya tidak memaksa untuk masyarakat membeli mobil tersebut. Untuk aspek ketiga berima. Menurut saya bukti dari kalimat berima itu kami berikan servis dengan harga yang terbaik. Untuk aspek keempat berkesan positif. Menurut saya iya karena iklan ini membuat banyak pelayanan yang cukup baik untuk pelanggan atau pembeli. Untuk ringkas, menurut saya tidak karena kalimat dalam poster ini cukup panjang. Untuk aspek terakhir menarik, iya karena iklan ini menyediakan banyak pelayanan dan iklan ini tidak terlalu rumit untuk dibaca. Jadi ya menurut saya termasuk menarik. Sekian dari presentasi LKPD kami. Silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Oke, saya ingin memberi tanggapan, ujian serta pertanyaan. Dari ujian saya ingin berkata bahwa dari pembukaan Zafira itu udah sangat menarik, lumayan ingin mendengarkan. Dan untuk pada saat iklan pertama untuk Nasila saya ingin memberi sedikit tanggapan bahwa jika ingin presentasi itu suaranya agak dibesarkan sedikit dan jangan terlalu terbata-bata. Dan untuk pertanyaan iklan pertama saya ingin memberikan pertanyaan dari segi apa yang membuat Anda dapat tertarik kepada poster tersebut. Karena iklan ini dapat memotivasi kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi, ya menurut saya menarik. Jadi untuk pertanyaan kepada iklan kedua, apa sih poin untuk dari segi menarik? Kan kalian menjawab bahwa poster tersebut itu menarik. Untuk poin yang ingin kalian berikan
atau skala. Berapa angka yang Iya. diberikan? Kalau menurut saya sendiri, saya memberikan angka 7. Oh, oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya Bu. Ya. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok ini. Menurut saya ini kan presentasi kelompok. Mengapa terlihat seperti hanya Jafira dan Nasila yang bekerja? Iya. Mempresentasikan harusnya bergantian. Bekerja. Boleh ditanggapi, tak apa-apa, silakan. Mungkin yang lain masih belum percaya diri, mungkin Nasila ingin mengambil lagi. Oh gitu. Oke. Ada yang ingin memberi tanggapan, pertanyaan? Oke, sudah cukup. Oke, masukan dari saya. Saya percaya ini adalah hasil kerja kelompok kalian, tapi ada langkah lebih baik seperti masukan tadi, bahwasannya ketika presentasi kalian itu diminta untuk membagi tugas, siapa membuka, penutup, membawa, dan menjawab, menanggapi. Jadi supaya kesannya kelompok kalian itu aktif. Jadi kedepannya mohon diperbaiki. Oke? Ya, terima kasih. Silakan tutup presentasi kalian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi semuanya. Silakan. Kelompok Jenny Go. Iya. Silakan dibuka presentasinya. Selamat pagi, saat serta kita semua. Kali ini saya akan presentasikan LKPD di iklan. Sebelum itu kita akan kenalan nama kita dulu. Kenalkan, nama saya Jumiko, nama saya Hilary, nama saya Kaila Fadera, nama saya Kesha Harmah, nama saya Ika. Sebelum itu kita akan menganalisis iklan yang pertama. Yang pertama ada dianalisis oleh saya. Terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama persuasif. Bagi saya buktinya itu adalah buanglah sampah pada tempatnya, karena kalimat tersebut bersifat untuk mengajak kita semua untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu imperatif. Imperatif merupakan kalimat yang bersifat memerintah. Untuk saya buktinya adalah bersihkan lingkungan kita dari sampah, yang secara tidak langsung memerintah kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga yaitu berima. Di iklan pada kali ini tidak ada yang berima. Selanjutnya, aspek berkesan positif. Buktinya jangan membuang sampah pada tempatnya, bisa membawa hal positif bagi lingkungan. Di sini berkesan positif karena dari kalimat itu kita tahu bahwa membuang sampah pada tempatnya dapat menimbulkan hal positif. Yang berikutnya ringkas. Buktinya tidak memiliki banyak kata-kata, katanya tidak berbelit-belit, singkat dan padat. Yang terakhir menarik. Bagi saya iklan ini menarik karena memiliki gambar-gambar atau desain yang menarik. Yang di sini ada persuasif. Keterangannya yaitu 2. Buktinya Toyota termurah pasti oke. Toyota termurah pasti oke. Kemudian imperatifnya. Imperatifnya itu tidak ada. Yang ketiga berima, yaitu ada 2 cukup lengkap. Isinya free hadiah tanpa undian. Kemudian akan dibacakan oleh Intan. Yang B berkesan positif, kami bernilai 3. Buktinya yang E ringkas, kami bernilai 3 karena intinya tidak ringkas. Yang G menarik, kami bernilai 2 karena desainnya menarik dan memiliki kata-kata yang bagus. Oke, ya. Silakan. Ada yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan? Bagaimana menurut kamu presentasi mereka? Apakah sudah tepat atau bagaimana? Silakan.
penjelasan dari mereka sudah lengkap dan jelas. Oh ya. Oke, Jafira. Menurut saya presentasi yang mereka tampilkan tadi itu udah bagus, tetapi mungkin suara mereka perlu dikuatkan lagi biar orang lebih semangat mendengarkannya gitu. Oke, ada lagi? Menurut saya ini udah berani sekali bahwa kalian memiliki kekompakan dalam suatu kelompok. Iya, sudah berganti-gantian ya. Oke. Ya, masukan dari saya adalah ada baiknya ketika kalian berpresentasi itu memang fokus pada apa yang ingin kalian sampaikan, sehingga audiens atau kami pendengar itu tahu apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang mau kami tanggapi. Oke, itu saja. Ada lagi tambahan? Sudah pas, silakan tutup presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atas perhatian terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang iklan. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Kausalia. Nama saya Vicky. Nama saya Safian, nama saya Raisa, nama saya Farizia. Dan kami akan mulai menjelaskan dari aspek persuasif. Menurut saya itu ada, buktinya itu adalah karena di situ ada bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan untuk yang B akan dibacakan oleh Fikri. Menurut saya untuk aspek yang B yaitu informatif, menurut saya ada buktinya ialah terdapat pada kata buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya akan dibaca Sofi. Untuk aspek ketiga yaitu kelima, kami tidak menemukan hal tersebut, aspek tersebut di dalamnya. Yang B berkesan positif, intinya untuk masa depan yang lebih baik. Yang E ringkas, bersihkan lingkungan kita dari sampah. Dan selanjutnya bakal dibacakan. Untuk bagian yang F itu menarik. Buktinya ada, yaitu memiliki gambar ataupun tulisan yang sangat menarik. Baik maskap. Ya, ada lagi? Ya. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada gambar poster tentang Toyota termurah. Untuk persuasif, menurut saya di sini ada bukti itu adalah katanya di situ ada free hadiah tanpa undian. Dan selanjutnya untuk B akan dibacakan oleh Fikri. Untuk aspek B yaitu informatif, menurut saya ada buktinya terdapat pada kata proses cepat dan mudah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Sofi. Untuk kelima, di iklan kali ini juga tidak ada isi tersebut. Lanjut oleh Raisa. Yang D berkesan positif, intinya kami berikan servis dan harga yang terbaik. Yang E ringkas, buktinya Neo Avanza ready stock, akan dibacakan oleh saya. Untuk yang G itu menarik, sukses memberikan manusia itu ternyata termulai di Avanza ready stock dan hadiah tanpa undian. Oke. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Sudah pas? Sudah pas. Oke, silakan tutup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dari hasil presentasi kami. Ya, terima kasih. Beri applause. Silakan selanjutnya. Jadi saya berharap ketika presentasi tolong semuanya itu bersuaranya dengan lantang ya, biar terdengar. Oke, kemana teman kalian satu orang lagi? Ini cerita dia. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mengucap syukur kepada Tuhan karena telah diberi izin untuk melakukan presentasi kali
mengenai LKPD kami atau lembar kerja peserta didik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Taslim. Nama saya Misalin. Nama saya Selina. Nama saya Supri. Langsung saja kita lanjut kepada topik pembahasan kita yang akan dibacakan oleh Misalin. Yang pertama adalah menganalisis kaidah kebahasaan pada iklan. Yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya, bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan lebih baik. Dan gambarnya bisa dilihat di sini. Dan ada aspek yang pertama yaitu aspek persuasif dengan buktinya yaitu bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Untuk aspek yang kedua adalah imperatif yang artinya bersifat menyuruh atau kalimat seruan. Dengan buktinya buanglah sampah pada tempatnya. Aspek yang ketiga yaitu berima. Tidak ada kata berima di sini dan untuk berkesan positif itu adalah dengan buktinya untuk mengajak kita membuang sampah agar lingkungan lebih bersih. Aspek yang kelima adalah ringkas. Semua dari kata-kata yang singkat dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir adalah aspek menarik yang bisa dilihat dari kata paut sampah dan ada pesanan dan desain sampah yang dibuang pada tong sampah. Saya akan melanjut kepada teks iklan kedua yaitu Toyota termurah, New Avanza ready stock, pasti oke. Free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan servis dan harga yang terbaik. Ready stock satu kata. A. Persuasif. Kami memberi nilai 7 karena dia buktinya adalah free hadiah tanpa undian. Untuk imperatif kami tidak memberi nilai apapun karena tidak ada imperatif. Berima juga tidak ada berima. Dan D. Berkesan positif. Iya, karena ia menjual barang tanpa menipu atau membohongi pembeli, sehingga kami memberikan nilai 8 dari 10. Untuk ringkas dapat dilihat bahwa iklan ini tidak ringkas. Dan yang D menarik karena harganya yang menarik dan memicu pembeli untuk membeli barang tersebut. Untuk keterangan dapat dibilang bahwa iklan ini cukup lengkap. Apakah yang ada ingin memberikan tanggapan? Tidak ada memberikan tanggapan? Oke, ya, silahkan ditutup saja. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebelum saya menutup pertemuan hari ini adalah apa yang kalian dapati setelah kita sudah belajar mengenai iklan pagi ini? Ya, silakan. Untuk saya sendiri, menurut saya dapat melihat bahwa banyaknya iklan yang dapat menarik pembeli dan jenis-jenis iklan, dan saya menemukan banyak pengalaman untuk menulis iklan. Berarti pentinglah untuk kalian mengetahui iklan ini di kehidupan sehari-hari ya. Ada yang lain ya, Jafira? Dapat menganalisis unsur-unsur iklan, sama dapat mengenali jenis-jenis iklan. Dapat menganalisis unsur-unsur iklan dan mengenali Jenis-jenis iklan. jenis-jenis iklan. Ada yang lain? Oke, ya, silakan. Menurut saya, setelah kami melaksanakan LKPD ini, kami dapat mengetahui bagaimana bentuk iklan aslinya dan contoh iklan, sehingga kami dapat menganalisis apa-apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut. Oke, ya. Di pertemuan yang akan datang, saya meminta kalian itu untuk membuat satu rekaman sederhana video iklan. Jadi iklannya tentang apa? Boleh tentang minuman, boleh tentang makanan, bebas. Yang penting kalian bisa memberikan sajian iklan yang menarik, yang imperatif, yang persuasif, dan apa tuh tadi ada di situ? Berima dan berkesan positif, ya. Dalam bentuk video saja, bebas. Durasi waktunya itu minimal 1 sampai 5 menit. Jadi saya rasa kerja kelompok kalian, tema yang harus kalian ambil itu apa di situ? Sesuai dengan apa yang sudah kalian tonton tadi ya. Ada kan? Video tadi ada kan? Kemudian apa yang belum kalian pahami setelah pembelajaran ini atau sudah paham semua?
Paham nggak memahami semuanya? Lalu ada nggak yang bisa memberikan simpulan bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Untuk saya sendiri, saya sangat senang karena dapat berkelompok dengan teman-teman yang baru. Mungkin itu saja. Oke. Ada yang lain? Ya, Japira, apa kesimpulanmu setelah belajar mengenai iklan hari ini? Mungkin kita bisa memahami pengertian-pengertian iklan, tujuan kita belajar iklan ini, tujuan kita melakukan perkelompokan untuk mempererat pertemanan juga, bisa membuat kepercayaan diri kita itu lebih tinggi. Oke, ya. Lagi? Ada yang lagi? Kelompok lain? Oke, ya. Menurut saya dengan mempelajari iklan ini saya lebih tahu cara membuat iklan yang baik dan benar dan juga dapat mengetahui berbagai jenis iklan yang ada. Oke, ya. Lanjut. Ada kelompok yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah silakan disusun kembali kursinya. Kita akan ice breaking, bergerak lagi. Nah, kali ini saya akan melihat fokusnya kalian. Wow. Nah, coba semuanya duduk. Berdiri, berdiri. Berdiri. Nah, saya mau melatih konsentrasi kalian. Kalau saya bilang ha. Kalau saya bilang ha, kalian jawab ha. Kalau saya bilang hoi, kalian jawab hoi. Oke, jadi kalau ha, hoi, ha, hoi. Ya. Kalau saya bilang wow. Jadi dulunya ada ha, hoi, wow. Oke, kita tes run dulu ya. Ha, hoi, hoi. Wow. Oke ya, coba tes. Ha, hoi, wow. Aha. Oke, nggak pakai suara ya, jangan. Jadi kalau saya bilang ha, kalian nggak perlu ha, kan cuma jawab ha, hoi. Kecuali untuk ha sama wow. Ya. Oke, coba wow. Ha, hoi. Iya. Tes. Oke ya. Awas kalau yang salah diperhatikan. Coba semua saling berhadap-hadapan. Ayo coba. Siapa yang nggak dapat berarti ya gitu ya. Kakak berarti coba 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh ya, satu tidak datang. Berarti kalian bertiga. Oke ya. Kalau salah bilangkan ya. 1, 2, 3. Hoi. Ayo fokus. Ini masih latihan. Saya tes ya. Hoi. Ha. Nggak pakai suara. Wow. Hai. Oke ya, ini kita ini udah benar-benaran sampai kita dapat pasangan atau orang-orang yang terakhir. Yang fokus. 1, 2, 3. Wow. Ha. Hoi. Ha. Wow. Ha.
Bertiga berarti sama Shelina dan Sukri. How? Kami apa nih? How? Nggak ada. Oh iya, ya berarti masih fokus. How? Ada juga. Ha. Wow. Ha. Ha. Oi. Suara. Oi, pakai suara atau tidak? Lanjut. Masih fokus. How? Nggak ada, berarti diem dong. How? Siapa yang kalah? Oke, duduk. Wow. Hoi. Oke ya, cari lagi pasangannya. 2, 2. Wow. Hoi. Oi nggak ada. Ya udah, berarti kalau Oi nggak ada kayak mana? Iya. Oke ya, kita fokus. How? Nggak ada Nggak ada. Oke. Wow. Yang udah kalah perhatikan kawannya, benar atau tidak? Wow. Ha. Hahaha. Wow. Oke, cari lagi. Oke. Ya, tujuan terakhir. How? How tidak ada, jadi kau dulu. Oke, ya fokus ya. Tinggal tambah lagi. Wow. Ha. Sofi, terlambat. Oke, fokus ya. Apa? Sekarang. Oke, berarti Sukri sama Kesia. Ayo, empat terakhir. Wow. Hahaha. Kenapa bersuara? Iya, 3 terakhir. Wow. Ha. Oi. Ha. Bisa dulu. Tengok kesalahan mereka ya. Saya mau repeatnya agak ngeri. Wow. Ha. Hoi. Semua dua-dua nggak bersuara, pantas yang bersuara. Iya. Jadi yang mana yang kalah? Kan nggak boleh bersuara. Ibu tadi nggak bilang ha ya? Dia bilang apa? Dia Kurang. Ulang ya. Oke. Ha. Oi. Harusnya bersuara. Pemenangnya Oke, terima kasih untuk atensi kalian pada pagi hari ini. Tetap semangat, setelah ini kita beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. Ibu berharap sudah selesai video rekaman sederhana kalian. Terima kasih.